Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan beberapa TV lain, dan para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabr. Kita sedang membahas rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada takdir. Poin yang sedang kita bahas adalah beberapa keyakinan yang bertolak belakang dengan keimanan kepada takdir. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas. Pertama, percaya kepada ramalan bintang. Bahwa bintang, posisi bintang di atas, di angkasa memiliki pengaruh terhadap kejadian, bahkan nasib manusia, bahkan harga-harga barang. Itu sudah kita jelaskan, ini adalah penyimpangan dalam masalah keimanan, terutama iman kepada takdir. Kedua, adanya keyakinan tentang adanya penyakit menular sudah kita bahas. Sekarang kita yang ketiga. Salah satu di antara keyakinan yang menyimpang dari takdir adalah al-kalamu ala tiyarah wal ghul, yaitu keyakinan tentang tiarah. Tiarah itu ramalan kesialan. Karena satu kejadian, juga fenomena adanya hantu. Makna tiarah adalah seseorang menggagalkan rencana kepergiannya karena meyakini tidak akan sukses, tidak akan berhasil, karena merasa sial dengan kejadian yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia alami. Contoh, pas seseorang mau berangkat bisnis, berdagang atau apapun, pas keluar rumah dia mendengar orang berkata buruk. Tetangganya atau orang lewat menyatakan, wahai bodoh, wahai yang celaka, wahai ini, wahai itu yang buruk. Atau dia melihat ada burung, kemudian burung itu berteriak. Di setiap daerah berbeda. Ada burung hantu, ada burung gagak, ada burung koreak, ada burung kedasih, bahasa Sundanya suit, uncuing, atau yang lain-lain. Atau merasa sial dengan berjumpa dengan orang-orang yang cacat. Mungkin pas keluar rumah bertemu dengan orang yang buta, yang pincang, ataupun bentuk cacat yang lainnya. Lalu dia meyakini itu pertanda bahwa kepergiannya ini akan mengalami kesialan. Lalu dibatalkan dengan keyakinan kalau terus berangkat akan rugi. Kalau dia bisnis akan rugi, kalau berjualan tidak akan laku, kalau berjumpa janji dengan seseorang akan meleset, atau kerugian-kerugian lain yang diakibatkan karena kejadian buruk yang dia alami. Ini disebut dengan sebutan tiarah. Di
Indonesia khususnya hampir setiap daerah ada. Di kalangan orang Jawa Barat, kalau ada burung kedasi, disebut sweet uncuing, ada keyakinan pasti ada orang yang akan mati. Kalau ada burung bebencek, cek, 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 itu tandanya akan ada maling ke rumah. Kalau ada kupu-kupu sirama-rama, itu pertanda akan ada apa? Tamu. Disebut semah. Nyahesekan nuboga imah. Bikin repot tuan rumah. Kesialan. Dan banyak lagi keyakinan-keyakinan lainnya. Mungkin di daerah-daerah lain juga ada. Itu yang disebut dengan tiar. Berasal dari kata toir yang artinya burung. Yang pada awalnya meramal kesialan itu karena burung. Tapi kemudian berkembang kepada setiap ramalan kesialan walaupun bukan dengan burung. Seperti kejadian pas keluar rumah ada anak jatuh. Oh, ini pertanda buruk atau jelek, dibatalkan kepergiannya. Pas keluar rumah mau berangkat, oh ternyata ketemu dengan orang yang cacat. Ini pertanda buruk, lalu nggak jadi berangkatnya. Itulah tiarah. Lebih konyol lagi, meramalkan kesialan karena kebaikan yang dilakukan oleh orang lain tapi membuat kita terusik. Seperti menimpakan kesialan karena dakwah orang lain kepada kita. Ajakan kebaikan orang lain kepada kita, lalu kita tertimpa musibah. Lalu dituduhkan gara-gara kamu ngajak ini, ngajak itu, saya jadi sial. Dan itulah yang terjadi pada diri Fir'aun dan kawan-kawannya terhadap Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Seperti yang Allah terangkan dalam surah Al-A'raf ayat 131. Allah berfirman, wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ala innama ta'irukum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kalau mereka ditimpa sebuah kesusahan, keburukan, mereka menimpakan kesialan ini kepada Musa dan orang-orang yang mengikutinya. Ketahuilah bahwa kesialan mereka sudah Allah tetapkan di sisi Allah. Sudah Allah takdirkan. Akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ketika menjelaskan ayat ini berkata Mujahid rahimahullah, Mujahid ini seorang ulama ahli tafsir. Di zaman tabi'in, murid utama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, paling menonjol di bidang tafsir. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan, "Idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk." Kalau datang tafsir dari Mujahid cukup bagimu. Tidak perlu bertanya lagi kepada yang lain. Sebab beliau paling ahli di zamannya dalam masalah tafsir, langsung belajar kepada ahli tafsir terkemuka di zaman sahabat, yaitu Ibnu Abbas, yang dikenal kata Ibnu Mas'ud, nikmat tarjumanul Quran Ibnu Abbas. Sehebat-hebat ahli tafsir Quran yaitu Ibnu Abbas. Itu pengakuan para sahabat. Punya murid namanya Mujahid. Makanya pendapat Mujahid dalam masalah tafsir sering dijadikan rujukan oleh para ulama ahli tafsir di kalangan ahlus sunnah. Seperti Imam Ibnu Jarir at-Tabari, seperti Imam Al-Qurtubi, seperti Imam Ibnu Katsir dan yang lain-lain. Ketika menjelaskan yatayyaru bi Musa ma'ah,
Mereka menimpakan kesialan kepada Musa. Kata Mujahid, yakni yatasya'amu bihi. Mereka menganggap Musa sebagai penyebab kesialan mereka. Imam Ibnu Jarir menukil ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan ala innama ta'iruhum indallah, ketahuilah bahwa kesialan mereka itu ada di sisi Allah. Allah yang menetapkan, kata Ibnu Abbas, al-amru min qibalillah. Seluruh urusan itu memang dari Allah. Allah yang menetapkan, Allah yang menakdirkan, dan itu sudah Allah catatkan. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Surah Al-Hadid ayat 22. Apa saja peristiwa yang menimpa di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian, itu semua sudah tercatat dalam sebuah kitab di dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Nah, lalu Allah berfirman dalam surah An-Naml 47, qalu tayyarna bika wa biman ma'aka qala ta'irukum indallah bal antum qaumun tuftanun. Mereka berkata, kami sial itu karena kamu dan karena orang-orang yang bersamamu. Maka menjawablah Nabi Musa, kesialan kalian itu sudah ditetapkan di sisi Allah. Bahkan kalian adalah kaum yang akan diuji dan diazab. Bahkan mereka itu sampai mengancam, kalau tidak berhenti dakwah, akan dirajam atau disiksa habis-habisan. Inilah sikap orang yang anti dakwah. Ada ancaman kepada para pegiat dakwah. Awas, akan dihabisi gitu. Dan itu dari dulu ada. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Yasin. Ayat 18 dan ayat 19. Mereka, Allah menyatakan dalam ayat ini, inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum aw la yamassannakum minna adzabun alim qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka berkata, kami ditimpa kesialan karena kalian. Karena kalian mendakwahi kami, mengajak kami untuk meninggalkan agama kami sial. Terus la illam tantahu, kalau kalian tidak berhenti, lanarjumannakum, kami akan lempari kalian. Kami akan rajam kalian, atau kami timpakan kepada kalian azab kami yang sangat pedih. Maka menjawablah para utusan Allah, ta'irukum ma'akum, kesialan kalian itu karena dosa-dosa kalian. Karena dosa Allah azab. Kita sudah jelaskan kemarin satu ayat, kata Allah Azza wa Jalla, sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila adzabin azim. Kami akan azab orang-orang kafir itu 2 kali. Setelah diazab 2 kali, mereka akan dikembalikan kepada azab yang jauh lebih dahsyat, yaitu azab neraka. Sebelum azab neraka, mereka diazab 2 kali. Di mana 2 kali? Yang pertama di dunia. Diazab dengan musibah, dengan kelaparan, dengan sakit, dengan kehinaan, dengan kekalahan di medan perang oleh kaum muslimin.
Itu yang pertama. Yang kedua di alam kubur. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyatakan ayat ini berbicara tentang azab kubur. Setelah diazab dua kali, pertama di dunia, kedua di alam kubur, nanti di akhirat dimasukkan ke dalam azab yang lebih dahsyat, yaitu azab neraka. Nah, jadi salah satu azab Allah bagi orang kafir, kesusahan, kesialan, kerugian. Makanya berkata para utusan ta'irukum ma'akum. A'in dzukirtum. Apakah karena kalian diberi peringatan oleh kami, kalian akan menyiksa kami? Kalian akan menzalimi kami? Itu para utusan, para rasul zaman baheula begitu. Karena didakwahi mereka itu digeruduk. Karena didakwahi mereka diusir. Karena didakwahi para pendakwah ini dizolimi, ada yang disiksa, ada yang dibunuh. Sejak zaman baheula. Maka tak heran kalau para duat sekarang menyeru kepada kebenaran, melarang dari kemungkaran, banyak ancaman. Banyak hinaan, cacian, makian, tuduhan. Bahkan ada yang diserbu segala macam. Itu sunnatullah. Ain dzukirtum, apakah kalian akan mengazab kami hanya karena kalian diberi peringatan oleh kami? Bal antum qaumun musrifun. Kalian lebay. Tindakan kalian itu berlebih-lebihan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun. Tiarah itu syirik. Tapi ini masuk syirik, kategori syirik kecil. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man raddat sutiyarah an hajatihi faqad asyraka. Siapa orang yang keperluannya digagalkan oleh tiarah, sungguh dia telah berbuat syirik. Jadi pas mau berangkat untuk bisnis, untuk berdagang, untuk keperluan tertentu, terlihat ada burung berteriak. Ah, ini sial ini, rugi. Akhirnya nggak jadi, di cancel, dibatalkan. Atau pas keluar rumah ada anak main sepeda, pluk, jatuh, berdarah, nangis. Oh, ini pertanda sial, nggak jadi. Itu syirik. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Man raddat sutiyarah an hajati faqad asyraka. Siapa orang yang dia membatalkan keperluannya karena tiarah, dia telah berbuat syirik. Kalau toh ada kesialan, hanya di 3 perkara dengan alasan yang rasional dan realistis dan ada hubungan sebab akibat. Sebagaimana perkataan Nabi alaihi salatu wassalam yang menyatakan bahwa asy'um fi thalathatin. Kesialan itu hanya ada di 3 perkara. Perkara pertama fil mar'ati waddari waddabah. Pertama dalam diri seorang istri. Tapi istri yang solihah, bukan solihah. Istri yang nusus, yang durhaka kepada suami. Bikin puyeng enggak suami? Ya, suami puyeng. Melihat istri yang durhaka, pekerjaannya ngomel, cemberut, banyak menuntut, curigaan, posesif. Aduh, nggak nyaman suami. Sial nggak?
sial. Ada hubungan sebab akibat antara kesialan tersebut dengan kedurhakaan istri? Ya. Kedua, rumah yang RSSSSS-nya 10 kali. Rumah sangat sempit, sumpek, susah, selonjor, susah segala macam. Ya sempit, lembab, sinar matahari tidak masuk, sirkulasi udara juga tidak ada, ya. Ya jelas bikin para penghuninya mudah terserang penyakit. Sial nggak tuh? Sial. Yang ketiga, binatang tunggangan. Kalau zaman sekarang kendaraan, motor, mobil yang mogok terus. Boros sekali gas 5 liter habis. Sial nggak orang yang punya kendaraan mogokan terus, nggak mogok, kempes ban, ya, macam-macam. Sial. Kesialan di tiga hal itu adalah kesialan yang realistis, logis, real, nyata, dan ada hubungan sebab akibat. Adapun yang tadi akan tertimpa sial karena ada burung. Apa hubungannya burung dengan nasib kita? Akan sial kalau ada anak kecil celaka jatuh pas kita mau pergi, pertanda sial. Apa hubungannya anak kecil jatuh dengan nasib kita nanti setelah pergi? Tidak rasional, tidak logis, tidak masuk akal, tidak realistis, tak ada hubungan sebab akibat. Ini yang disebut dengan at-tiyarah. Maka itu adalah hal yang terlarang. Tiyarah adalah keyakinan yang bertolak belakang dengan keimanan kita kepada takdir. Oleh karena itu sudah dijelaskan di dalam pembahasan tentang ad-du'a, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la adwa wa la tiyarah wa syu'um fi thalathin fil mar'ah wad dar wad dabbah. Tidak ada adwa, tidak ada penyakit menular. Tidak ada tiarah, ramalan kesialan. Dan syu'um atau kesialan itu hanya ada di 3 perkara. Pertama, di istri yang durhaka. Yang kedua, di sebuah rumah yang tidak sehat. Dan yang ketiganya, di kendaraan. Nah, inilah keyakinan yang bertolak belakang dengan iman kepada takdir, yaitu at-tiyarah. Ada sesuatu yang sebaliknya dari at-tiyarah, yaitu fa'al. Fa'al itu mungkin optimisme. Fa'al itu ucapan yang baik yang mengungkapkan sesuatu kebaikan yang membuat kita optimis. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tiarah wa khairuha al-fa'al. Tidak ada tiarah, tidak ada ramalan. Tapi sebaik-baik ramalan fa'al. Kalau para sahabat bertanya, wa mal fa'al ya Rasulullah? Apa fa'al itu wahai Rasulullah? Beliau berkata, al-kalimatus salihah yasma'uha ahadukum. Ucapan yang baik yang didengar oleh salah seorang di antara kalian. Kayaknya ini hari ini baik karena cerah, angin juga tidak kencang bertiup. Ini kayaknya tidak akan hujan, bagus untuk kajian umpamanya. Itu fa'al. Karena membuat kita optimis, ya. Tapi ada syaratnya, wa min syaratil fa'al alla yu'tamad alaih wa alla yakuna maqsudan bal ayyattafiqal insan dzalik min ghairi ayyakuna lahu ala balin. Dengan syarat
Fa'al ini tidak bisa dijadikan sandaran dan tidak dijadikan tujuan. Pastilah enggak. Hanya ada kemungkinan memperoleh kebaikan. Apakah kalau kita pagi-pagi cerah, sejuk, langit membiru, angin juga bertiupnya sepoi-sepoi, lalu kita berharap kayaknya nggak akan hujan, cerah, enak untuk aktivitas. Tapi ternyata di tengah hari atau di sore hari hujan. Pernah kejadian? Pernah, sering. Maka nggak boleh diyakini sepenuhnya. Ya. Berdasarkan hal itulah maka tidak boleh kita bersandar kepada fa'al. Hanya boleh untuk memberikan harapan yang baik serta optimisme memandang masa depan. Ada satu kebidahan yang tercela yang diambil dari fa'al ini, yaitu apa? Mengambil mushaf untuk mendukung apa yang diinginkannya dari fa'al tersebut. Ini agar benar-benar udara cerah, tidak hujan, lalu kita ambil mushaf atau kita tuliskan satu ayat, lalu ditempel di dinding atau digantungkan dengan keyakinan menangkal hujan. Maka tidak diragukan lagi mu'alif menyatakan فَإِنَّهُ مِنْ اتِّخَاذِ آيَاتِ اللَّهِ هُزْوًا وَلَعِبًا وَلَهْوًا سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. Tidak diragukan ini lagi bahwa ini termasuk menjadikan ayat-ayat Allah sebagai main-main, candaan, senda gurau. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dalam beberapa ayat pernah menjelaskan dilaknat dan dimurkainya Bani Israel karena hal-hal ini. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla Al-Maidah ayat 78, lu'inal ladzina kafaru Bani Israel, telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Dalam An-Nisa ayat 93, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Allah murka kepada mereka dan Allah melaknat mereka. Dan ayat-ayat yang sejenis bahwa ini ditujukan kepada mereka yang menjadikan ayat-ayat Allah sebagai candaan, bahan candaan, permainan, gurauan, ataupun yang sejenisnya. Lalu kalau umpamanya seseorang sudah pernah melakukan tiara, pernah terjerumus karena ketidaktahuan, apakah kifaratnya? Disebutkan dalam hadis yang tadi, riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man raddat sutiyarah an hajati faqad asyraka. Siapa orang yang keperluannya dibatalkan hanya karena tiarah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Qalu, para sahabat bertanya, fama kafaratu dzalik? Apa kifarat dari hal itu? Penghapus dosa bagi orang yang pernah bertiarah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, antaqul Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Hendaklah kamu berkata, Allahumma ya Allah, la khaira illa khairuk, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Wala tayra illa tayruk, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan yang berasal darimu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sesembahan yang lain selain engkau. Hadis ini sahih. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah.
Dalam hadis lain riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "At-tiyaratu syirkun thalathan wa ma minna illa walakin Allah yudhibahu bitawakkul." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tiarah itu syirik. Tapi tidak ada seorang pun di antara kita kecuali pernah terjerumus ke dalam hal ini. Akan tapi Allah akan menghilangkan dosa tiarah ini dengan tawakal. Ketika menjelaskan hal ini, maka para ulama menyatakan salah satu di antara kifarat dari tiarah pertama tadi mengatakan Allahumma la khaira illa khair wa la tayra illa tayr wa la ilaha ghairu. Itu pertama. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu. Tidak ada kesialan kecuali kesialan yang berasal dari. Tidak ada sembahan yang hak selain Engkau. Kedua, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, bersandar sepenuhnya kepada ketetapan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antara ramalan kesialan adalah dihubungkannya kesialan ini dengan satu bulan, yaitu bulan Safar. Dan ini keyakinan sudah ada sejak zaman jahiliyah, sebelum Islam datang. Dan ini tidak terhapus sampai sekarang di kalangan masyarakat kita. Kan ada yang menganggap bulan Safar itu sebagai bulan sial. Kalau mau nikah, dan bulan Safar nanti bercerai atau banyak masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Kalau mau bisnis, memulai, jangan di bulan Safar. Dan seterusnya, karena itu dianggap bulan sial. Termasuk ada yang disebut dengan hamah. Sehingga diterangkan di dalam salah satu hadis. Ketika Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, berkata Baqiyah, qultu li Muhammad, yani Ibnu Rashid, qauluhu ham. Kata Nabi SAW, la hamah wala safar. Tidak ada hamah, tidak ada safar. Apa itu hamah? Maka dijelaskan, kanatil jahiliyatu taqul, laisa ahadun yamutu fayudfanu illa kharaja min qabrihi hamah. Dulu orang-orang zaman jahiliyah pernah berkata, tak ada seorang pun yang mati lalu dikuburkan kecuali dari kuburannya itu akan keluar hamah. Dan hamah itu adalah bentuk mufrad dari ham. Apa itu hamah? Wa huwa ta'irun kanatil Arab taz'umu anna idhamal mayyit tasiru hama fatatiru. Berkata Imam Ibnu Athir rahimahullah, hamah itu seekor burung yang oleh orang Arab diyakini itu tulang belulang mayit yang dikuburkan lalu berubah menjadi burung hama lalu terbang. Oleh karena itulah maka Nabi SAW mengingkari, membantah hal ini. Beliau menyatakan la hamah wala safar. Tidak ada hamah, tidak ada safar. Maksudnya hamah dalam pengertian bahwa burung itu jelmaan dari tulang belulang orang yang mati,
itu hoax, itu tahayul, itu khurafat, itu bohong. Adapun Safar lah, Safar maknanya tidak ada kesialan yang Allah tetapkan di bulan Safar. Dan ini menunjukkan orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu menganggap Safar sebagai bulan yang sial untuk melakukan sebuah kebaikan. Maka dibantahlah hal ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kata Rasul sallallahu alaihi wasallam walal ghul, tidak ada ghul. Ghul itu bahasa kitanya hantu, jurig, ririwa dan yang sejenisnya. Dan ini termasuk di antara kejahatan setan dari kalangan bangsa jin atau ahli sihir mereka yang diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah dengan sebutan ghul atau hantu. Makanya mereka amat sangat takut dengan takut yang sangat kuat. Karena itulah setiap kali mereka melewati lembah, mereka meyakini lembah itu dikuasai oleh komunitas bangsa jin. Dan ada pemimpinnya, ada kadesnya gitu, ada lurahnya, ada rajanya. Mereka suka minta perlindungan dari raja jin di komunitas itu agar anak-anak buahnya itu tidak mengganggu mereka. Dan inilah yang dimaksud oleh sebuah ayat dalam surah Jin. Ayat yang ke-6, annahu kana rijalu minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada beberapa laki-laki bangsa manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki bangsa jin, dan itu hanya menambah kedurhakaan mereka. Maka zaman baheula disebutkan kalau mereka orang-orang Arab jahiliyah melewati sebuah lembah, mereka berseru, berteriak, a'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i. Aku berlindung kepada penguasa lembah ini dari godaan, dari gangguan orang jin-jin bodoh di kalangan mereka. Fayati syaitan fayakhudha min mali hadzal musta'in au yurawwi'ahu fi nafsihi. Maka nanti datang setan mengambil harta mereka, makanan mereka, atau menakut-nakuti mereka. Lalu berkatalah orang tersebut, ya sahibal wadi, wahai penguasa lembah ini, jaruka ini ada tetanggamu, anak buahmu nih. Kami ini tetanggamu, jangan ganggu. Lalu terdengarlah ada suara fayasma'u munadiyan yunadi dzalikal mu'tadi anitrukhu awida'hu wa ma asbaha dzalik. Ada suara, tinggalkan dia, jangan ganggu dia, biarkan dia. Akhirnya si jin tersebut pun pergi, tidak lagi mengganggu. Karena ada instruksi dari rajanya. Maka Allah dan Rasulnya membatalkan, mengingkari hal ini dengan menyatakan tidak akan menimpa kemudaratan kepada siapapun tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh meminta perlindungan kepada makhluk dari godaan sesama makhluk, tapi hendaklah meminta perlindungan kepada Sang Pencipta makhluk dan penguasa langit dan bumi ini. Maka Allah pun menurunkan ayat yang berisi perlindungan dari godaan syaitan. Di antaranya Allah menyatakan wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan syaitan
dan aku berlindung kepada engkau dari kehadiran mereka di dekat aku. Dalam surah Al-A'raf ayat 200 Allah pun menyatakan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau kamu dikenai oleh satu gangguan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Turunnya surah Al-Falaq, An-Nas itu dalam rangka meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, apapun bentuknya. Selain itu Nabi SAW pun mengajarkan sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Beliau berkata, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhila min manzilihi dzalik." Siapa orang yang singgah di suatu tempat, kita bepergian safar, kemalaman atau mungkin siang-siang sore-sore, kita istirahat, ini kebetulan ada tempat pohon enak rindang. Mungkin ada jin di sana, mungkin ada binatang berbisa di sana, mungkin yang berbahaya. Atau kalau zaman kita umpamanya tidur di masjid mungkin ya, atau di penginapan, di hotel, di losmen, kita booking satu kamar untuk istirahat. Maka hendaklah membaca doa ini. Baca doa ini siapa orang yang singgah di satu tempat. Lalu dia membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan makhluknya. Siapa yang berlindung dengan membaca doa ini, lam yadurruhu syai'un. Dia tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun. Syai'un disebut isim nakirah dalam konteks kalimat nafi. Nafi itu yang mengandung kata-kata tidak. Lam yadurruhu syai'un. Dia tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun. Maknanya syai'un itu umum, gangguan apapun, madarat apapun dari bangsa jin, dari bangsa manusia, dari bangsa binatang, atau dari apapun. Dia tidak akan termudaratkan oleh apapun sehingga dia pergi lagi meninggalkan tempat tersebut. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Qurtubi dikenal sebagai ulama pemberani. Dia tak takut dengan setan dari kalangan bangsa jin. Kalau ada bukannya lari malah dilawan. Kata Imam Al-Qurtubi, hadis ini sahih dari segi riwayat dan dari segi dirayat. Riwayat itu sanadnya sahih, rawi-rawinya thiqat. Dirayah itu isi kandungan hadis ini sahih, benar. Karena apa? Karena Imam Al-Qurtubi berangkat kemanapun, singgah dimanapun, membaca doa ini selalu aman dari gangguan apapun. Suatu saat beliau singgah di suatu tempat. Gewobok teh beliau digigit. Digigit apa dipatuk ya? Digigit oleh binatang berpisah. Biasanya enggak. Oh, baru ingat tadi begitu masuk ke sini tidak membaca doa itu dulu, lupa atau terlambat. Sebelum membaca doa gawoknya sudah digigit duluan. Ini Imam Al-Qurtubi zaman bahaya. Padahal selama ini nggak pernah ke tempat seangker apapun, banyak binatang berbisa atau apapun, tidurnya nyenyak, tak ada gangguan karena membaca doa ini. Ini ada pengalaman seorang ikhwan di zaman Kiwari.
Dia berani ke kuburan, ke gunung sendirian, malam-malam tidur sendirian di sana. Karena ada ayat kursi, ada doa ini, nggak ada takut. Suatu saat malam-malam melewati kuburan, mungkin jam satuan. Di sini rumah orang yang dia antar, mobil di sana, antar rumah dengan mobil itu ada kuburan. Kuburan itu bersih dan terang, tidak terkesan angker. Tadi dari mobil parkir mobil muter ke sana, agak jauh dan gelap, ada pohon-pohon bambu gitu. Pas sudah ngantar, pamit, itu mobil kelihatan, lebih baik nyebrang aja kuburan. Kata si pribumi, jangan ke sana kuburan, ke sana aja. Apa-apa, kuburan kan nggak akan bangun lagi, agak sombong dia. Dan lupa, pertama tidak baca doa ini, yang kedua tidak membaca doa masuk kuburan. Ketika lewat nggak ada rasa takut, nggak ada tersugesti oleh apapun. Di tengah kuburan ada dua kuburan yang disatukan dengan tembok. Dia lewat di tengah-tengah, tiba-tiba ada sesuatu. Ada sesuatu yang membebani badannya. Duk, tiba-tiba bengap, susah nafas. Apa ini, serangan jantung mendadak atau apa gitu kata orang ini. Akhirnya terus makin lama makin berat. Ingat, jangan-jangan ini jin, mungkin lagi nongkrong di sana. Kita lewat mungkin keinjek atau apa gitu, ngeganggu. Sampai akhirnya dia sadar barangkali ini gangguan jin. Barulah dia baca-baca, tapi sudah nggak bisa ngomong. Mungkin sudah melewati mulutnya gitu. Begitu aja. Tapi dalam hati terus. Akhirnya lama-lama tekanan itu beringan-ringan, akhirnya sudah bisa ngomong, baru membaca ayat kursi atau ayat Al-Quran dikeraskan. Selama belum nyetel radio, nyetel murotal, mungkin itu membantu juga. Kemudian setelah bisa ngomong dikeraskan, baru flow. Ingat, tadi nggak baca doa. Oleh karena itu, jangan lupakan membaca doa ini. Insya Allah Allah Azza wa Jalla akan berikan perlindungan sesuai dengan apa yang Allah nyatakan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang baca doa ini, maka tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun. Inilah sebagai ganti dari apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu, minta perlindungan kepada raja jin yang menguasai tempat itu. Hilangkan ini, mintalah perlindungan dari yang menguasai seluruh alam jagat raya ini. Inilah kajian kita di sore hari ini, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang, melanjutkan kajian kita Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.